lo ngerasain atau mencoba coli? Fuck. Man, I still go, 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 yo, go, go, go. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya yang nonton, ya kan. Kembali lagi ke channel RDF yang nggak tahu kita channelnya genrenya kemana. Cuman Random ini baru banget ya, random banget ya, ini. cuman ini baru dan kita kedatangan tamu. Kita gak kedatangan tamu sih, kita yang mertamu. Iya. Mertamu di studionya AV Production. Wey. Ownernya, tepuk tangan dulu teman-teman. Cameo. Tepuk tangan. Production. Ya. Coba bisa dikenalin namanya siapa dulu dah. Oke teman-teman, ya saya Anton Ferdian, owner dari AV Production yang tempat memproduksi audio, video, pokoknya tentang produksi musik ya. Di sini teman-teman jika ingin memproduksi musik atau video klip, pokoknya tentang entertainment ya, bisa ke sini dengan kualitas hasil yang tentunya kece ya. Kece dan boleh nego. Dia yang biasanya nego ya. Yuk, pokoknya Ki, ini sebelum kita main, aku punya sesuatu nih, Mas. Wah, apa Ya. ini? Kita chill minum dulu lah, minum dulu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Ini Aku apa ini? Ini 0%, apa ini? 0%. Oke, Kudus, nol alkohol. Jadi jujur ya saya nggak pernah jarang banget minum yang bersoda karena memang untuk kesehatan, ya kan. Jadi saya nggak tahu hari ini minum kayak gini. Yang penting ini adalah zero alkohol. Zero alkohol. Ya, aman. Oke lah. Kudus, nol alkohol. Jadi aman. Buka gak nih? Dibuka boleh, dibuka dulu. Tapi diminumnya nanti. Oke. Bentar. Bro. Lemah sekali ya kan, menunjukkan lemah sekali ini. Saya bukan ini. Oke, sorry sekali. Ada kesalahan teknis. Aduh, maaf. Memang nggak jelas. Terus kita mulai aja lah, Mas. Kita Oke, minum dulu oke. aja. Ini ada beberapa pertanyaan, ini harus dijawab. Gitu. Tapi Oke. jawabnya jawab santai aja. Boleh, Gitu. boleh. Kita coba dulu. Santai dulu, Mas Bro. Kita cheers dulu lah. Kita cheers dulu. Nice. Minum dulu lah, satu teguk lah. Oke, ini aman ya? Aman ya? Oke lah. Tapi buat orang tua nggak baik sebenarnya. Ada yang tua ya? Gula. Nah, Untung saya olahraga. Ya kan? oke, pertanyaan pertama Mas Yes, Anton, oke. ya kan? Mas Anton Ferdian, kapan pertama kali masuk ke dunia komposer musik seperti ini? Oh. Bikin musik. Jadi bukan ini ya, bukan dunia sebagai musisi ya. Kalau musisi yang jelas dari sekolah. Tapi kalau untuk yang ini sebagai audio engineer, musik komposer, musik produser itu sekitar 2018 itu saya coba-coba waktu itu ya kan. Ingat kan kita mengerjakan beberapa talent, cuman masih ini ya alat-alat sederhana waktu itu ya kan. Yang dulu tak rekrut itu kamu ya? Wah, sembarangan sekali. Itu 2018 itu masih iseng lah, karena saya juga masih waktu itu masih fokus jadi penyanyi ya waktu itu. Kemudian mulai aktif 2019, kemudian saya mendirikan studio ini waktu pandemi itu. Jadi 2020 tepatnya sekitar Agustus September itu AV Production saya buat studio itu ceritanya waktu benar-benar pandemi, karena saya berpikir waktu itu semua agenda musisi off semua gitu. Jadi saya juga berpikir, wah ini pendapatan dari mana, sedangkan saya juga kan ngajar-ngajar musik juga. Kesempatan. Iya kan, kesempatan apaan? Dalam kesengsaraan teman-teman. Sembarangan aja. Jadi gini ya, kita itu harus bisa berpikir kreatif. Kita itu punya peluang apa, itu harus kita mutar otak. Nah, ini banyak kejadian ini. Jadi teman-teman saya juga waktu itu kejadiannya di COVID banyak pelatih seni juga waktu itu. Itu juga ada yang jualan makanan akhirnya. Terus juga wah banyak lah yang banting setir. Nah, kalau saya sendiri kebetulan karena memang
basic dan saya suka di produksi musik, akhirnya membuatlah AV Production ini. Sebagai komposer dan musik. ya itu juga iseng, awalnya juga mikirnya bakal jalan nggak ya waktu itu kan, tapi ya alhamdulillah ya akhirnya sampai sekarang jalan Jalan gitu. ya, alhamdulillah. Wih, keren. Untuk perjalanan sendiri tuh Mas Anton saya tahu memang Iyalah. jatuh bangun nih. Memang hebat lah gitu. Oke lah, next question. Kita Oke. minum dulu lagi. Chill. Aduh. Gak apa-apa, Ini gue check gula- up, gula tinggi. gue check up, itu dulu. Nice, minum sudah teguh. Rasanya kayak balsem, Iya makanya. tapi demi eksistensi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa alasan terbesar lo udah gak nyanyi kayak dulu lagi? Apa, Mas? Sebenarnya kalau dibilang nggak nyanyi salah gitu ya, enggak. Masih berarti. Masih. Karena ini kejadian ketika kemarin saya bertemu teman musisi yang senior juga, dan ternyata banyak ini yang tanya ke saya, dikiranya saya udah gak nyanyi, padahal masih. Ya selain untuk di panggung, saya kan memang menyanyi untuk di konten YouTube saya ya itu, jadi masih. Dan memang rata-rata karena mungkin nggak enak tanya ke saya waktu itu. Jadi mikirnya saya udah Pensiun. berhenti nyanyi Karena terus udah fokus umur di studio. juga, kan? Enak aja. Enak aja. Tergurus kan emang entertain Nggak ada. seperti itu. Nggak Benar ada, tidak ya konsep kan? teman-teman semuanya? Oh, tidak Benar bisa. tidak? Konsep entertain tergerus Ini umur. aja ya kan, banyak band-band senior ya kan muncul lagi, umurnya ada berapa? Ya nggak setuju nggak? Iya. Payah. Enggak, tapi ini katanya Mas Anton kan punya band lagi nih. Hah? Band yang buat Yang channel mana YouTube. itu? Apa itu? Yang kemarin-kemarin Oh, itu kan project sampingan. yang vokalisnya gonta-ganti. Kenapa Mas gak nyaman apa gimana? Ya, pengennya ya gak Ada masalah internal. pengennya ya gak gonta-ganti ya kan. Jadi memang karena ketidakbisaan para vokalis, akhirnya ya itu JVR Project itu. JVR Project. JVR Project itu mengusung konsep musik Jawa terus dibikin nuansa rock. Gitu. Cuman asli keren, itu bisa dilihat di YouTube-nya, channel YouTube-nya Mas Anton ya. Ya, di channel YouTube Itu Anton Ferdian perlu itu ditonton. harusnya apa ya, kalau saya mengkalkulasi itu sebenarnya banyak yang suka itu kan, bisa dilihat dari view-nya juga lumayan. Cuman Tapi komenannya hujat semua. Sampah. itu kalau channel dia ya, bukan saya ya. Bercanda guys, bercanda. Jadi apa namanya, di situ itu banyak yang request sebenarnya. Cuman memang saya yang belum bisa untuk konsisten. Kalau kita bisa konsisten membuat konten tersebut secara berkala dan rutin, ya kemungkinan ya pasti cepet. Cuman kendalanya emang kemarin vokalisnya dua-duanya ganti. Yang satu udah nikah jadi nggak bisa. Terus yang satu lagi udah nikah ikut suaminya ke luar pulau ya kan. Berarti karena nikah ya? Iya betul, karena memang kalau penyanyi cewek itu dunia entertain ada batasannya biasanya kan. Kalau udah nikah biasanya susah. Sebenarnya sih kalau yang kedua itu masih mau kalau masih di Jawa. Masih di Sayangnya Jawa. kan dia Oh, udah itu di pindah luar ke Jawa Kalimantan berarti. iya, Oh. waktu itu. Padahal Jadi baru gitu. satu karya. Oh, jadi gitu guys. Jadi bukan ada masalah internal Iya, nih Mas nggak ya? ada. Kita masih baik-baik meluruskan saja. Iya, Oke. Oke. Next question lah ya. Ya, minum Oke, lagi. Minum lagi. Aduh. Yuk, cheers dulu. Nice, dibuka tuh. Kayak minum remason kayak. Aduh, saya dikunci bro. Pertanyaan selanjutnya Mas ya. Kejadian paling memalukan lo apa yang pernah lo lakuin? Memalukan dalam hal apa ini? Semua konteksnya yang paling deep lah, paling kamu merasa anjir aku malu banget nih. Dari zaman apa ini maksudnya? Dari zaman kecil bisa sampai sekarang gitu. Apa ya? Apa ya? Kalau memalukan, aduh lupa saya ya. Ya rata-rata sih kalau sampai memalukan nggak ada sih kayaknya. Cuman ya Lurus saja begitu. hidup Iya, Anda. ya enggak gitu Sangat aja. tersupport sama lingkungan. nggak. Saya waktu itu saya mengingat-ingat dulu ya.
Biasa, sudah tua kan. Sembarangan. Minum manis terus, ya kan. Bilang minum air putih. Enak aja antum, ya kan. Oh, yang memalukan, paling memalukan waktu itu, ini aib ya kan. Bisa diceritakan nggak apa-apa? Apa ya? Aibku juga udah cerita semua nih di podcast. Iya, tapi gini sih, maksudnya memalukan untuk diri saya, cuman maksudnya yang bukan orang-orang belum tahu. belum kan tahu, nih kan Mas iya. Anton ini kan personal brandingnya kan wah keren, terus cool, banyak apa sembarangan. Apa ya, bagi saya waktu itu kalau paling memalukan saya waktu sekolah ya, itu suka sama satu cewek ya kan. Saya itu karena belum punya HP, pinjem itu HP kakak. Oh. Iya, waktu itu Jadi, buat SMS ya kan, terus habis pulsa lumayan. Tapi ngaku kan tetap. Iya, tahu Bukan lah. ngaku orang lain. Bukan, itu saya karena saking apa ya, PA-nya ya waktu itu ya, itu saya nembak berkali-kali dari SMS dan ditolak. Kenapa nembak? Pengen tuh harapannya apa kok pengen nembak tuh? Biar apa? Ya karena saya itulah generasi anak-anak sekarang ya. apa kalau boleh tahu apa? Ya memang saya suka sama itu cewek. Oh, iya. Cuman cita-cita maunya. Iya. SMA itu. Oh, cupu sekali ya sama pacar-pacaran. Mang kapan? SD ya? SD. Berbeda banget ya, berbeda banget. aduh. Ekstrim. Oke, cukup Kurang lah ya. lebih itu. Sekali lagi lah, next question lagi. Aduh. Sekali lagi sih masih ada banyak sih. Jadi biasanya udah udah minum aja nih. Serius aja dulu lah. Biasanya nek udah pertanyaan keempat lebih itu pertanyaannya lebih random. Wah. Siap-siap aja. Ini pertanyaan keempat. Oke, dengan umur berapa sih Mas? Umurmu 29 ya? Sekarang kira-kira berapa yo? Kasih gift-giftnya ambil sendiri. Keyboard, TV. 29 ada. Sekarang kira-kira berapa? Kira-kira dulu, yuk berapa? Nah. 40. Kurang ajar sekali dia. Masih 30. Ya, saya 31 sekarang. Oh, 31. saya kira 35. Enak aja. Oke, di umur 31. Ada 37 ya? Enggak Pak, emang muka saya boros pakai tekanan. Biasa, quarter life crisis emang kayak gitu, anak-anak generasi Z kan. Kacau. Gitu. Oke, dengan umur 31 tahun, kenakalan apa saja yang pernah lo lakuin? Yang udah pernah dilakuin. Nakalan ya? Umur 31 nggak mungkin kan, hidup lurus-lurus saja kan, nggak mungkin. Terus terang kalau nakal-nakal banget itu nggak pernah. Nggak usah bokis. Ada kan tanya, ya kan? Saya jawab gitu loh. Karena selama ini saya nggak pernah, maksudnya membuat gaduh, membuat rusuh itu nggak pernah. Saya dengar-dengar RT sebelah katanya RT sini ada keresahan masyarakat ini AV Production. Mana ada? Ada memancing emosi masyarakat ada. RT sebelah. Nggak ada. Kacau. Ini ketua RT kan? Iya. Udah nggak Mas? Udah nggak? Iya, habis ini karena pergantian. Ketat ya, persaingan ingin jadi RT ketat. Iya, aneh sekali ya kayak gitu. Padahal bapak saya udah capek sih Mas. Ya. Biarlah yang lain aja. Udah nggak dibayar ya kan. Ya kalau itu. Waduh. Oh iya kan bapaknya RT ya kan. Pak, Ya. apa nih kenakalan yang belum, yang pernah dilakuin? Iya itu sih kalau nakal-nakal. Misalnya apa ya, main cewek gitu, nggak pernah. Nggak pernah main cewek. Minum alkohol juga nggak pernah. Oh, Bahkan bersih. bahkan merokok pun enggak sampai sekarang. Dari kecil itu emang enggak. Jadi saya lebih apa ya, mungkin dikata lempeng-lempeng aja mungkin ya saya. Tidak mencerminkan orangnya gitu, kata orang gitu. Sangat membosankan. Loh, jadi gini, mungkin memang seperti ini. Jadi di circle anak band ya kan, ini untuk teman-teman yang nonton. Pasti apa? Pertama spekulasi orang melihat citra anak band itu apa? Ayo coba. Fuckboy. Dia yang nggak anak band aja fuckboy ya kan? Mantan. Oh ya. Sudah di ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi citra anak band itu rata-rata seperti itu. Nah, saya itu kebetulan kan memang sebagai guru dan coach juga pelatih
Dulu saya kan ngajar dari anak TK, SD, SMP, SMA ada semua. Jadi saya lebih apa ya, menjaga diri dan saya pengen menjadi contoh yang positif untuk anak-anak didik saya. Jangan sampai kayak gini loh maksudnya. Kayak misal saya pakai semir rambut, pakai tindik. Suatu saat anak-anak didik saya yang masih kecil lihat itu, loh Pak Anton pakai kayak gitu. Nah gitu memang saya menghindari. Karena Jadi alasan terbesarnya iya, karena ngajar tuh. Ya? karena ngajar. Saya waktu itu sebelum pandemi kan memang ngajar di sekolah gitu. Jadi saya harus memberi contoh yang baik. Dan apa ya, kesannya ibarat peran di suatu film atau sinetron itu kebawa di dunia nyata. Nah, saya itu peran sebagai guru itu ya sebenarnya bukan guru formal ya, itu juga guru ekstra seni lah gitu. Jadi saya lebih pengen mencontohkan yang baik-baik ke anak didik itu sih, yang membuat saya bertahan karena hampir tiap hari ketemu gitu. Kelas. Oke. Next question lah. Siap. Ini udah Siap. pertanyaan kelima, Mas. Oke. Kita cheers dulu, jangan sampai. Nice. Mobil balsam, bro. Tua. Muka enggak ya viewernya. Terus buka aib loh ini. Yuk, oke, di pertanyaan kelima. Apa ini ada ketawa dulu ini? Di umur berapa lo ngerasain Hah? atau mencoba coli? Ini pertanyaan yang menjebak ini. Saya salah mengasih ini. Yang lain aja bisa nggak? Loh, harus ada step-stepnya, Mas. Ini harus ada step-stepnya. Pertanyaannya sampai selesai. Ini khawatir saya kalau ada murid saya nonton ini. Loh, Ada tanggung ini jawab. channel 21 plus, enggak 17 plus lagi. 21 plus. Gimana tadi? Di umur berapa lo ngerasain atau nyobain coli? Fuck. Ini citra saya rusak ini nanti ya kan. Bahaya. Lo kan emang pria, ini kameramen setiap hari, Pak. Ya, Pak. Kameramen setiap hari, tiap tidur nggak bisa tidur. Sepertinya pengalaman sekali ya, pengalaman sekali. Coping stresnya ke sono gitu, orang-orang pria. Aduh. Apa ya kalau saya brengsek. Pertanyaan 5 ke Ya itulah sekolah. Jadi karena itu ke bawah teman-teman. Penasaran, karena Ya, kita maunya tadi. bukan itu. Kalau saya bukan. Jadi karena penasaran orang-orang itu teman-teman seumuran gitu kan pada itu kan namanya kalau saya mempelajari kita kan orang psikologi. Iya, lupa. Iya kan? Just for information ya. Iya. Mas Anton ini lulusan Psikologi juga S1. ya. Dia kan juga psikologi, saya Iya. psikologi. Jadi kita saling Iya. konselor, jadi konselor. Kita harus tahu tuh, jadi konteksnya menghadapi atau menyikapi suatu problematika itu dari sudut kacamata psikologi. Nah, kalau saya melihat flashback saya masa lalu itu kayak gitu. Jadi karena namanya remaja ya kan, itu penasaran banget. Itu karena teman-teman satu kelas yang cowok-cowok kan. Terus coli bareng. Ya gak gitu. Ya itu Penasaran kan? iya pada ngomong. Ini alat apa ini? Alat emang pakai alat apa coba? Dia pakai alat apa ini ya penasaran. Wah. Nah. Coba nanti ya dicek ya di kamarnya ada alat apa tuh. Itu Umur sih berapa? sekolah. Saya lupa SMP kayaknya. Wah, SMP hormon masih sudah gejolak ya? Ya, Anda SD mah. Anda SD kan pasti kan. Oke, next question, Mas Bro. Oke, siap. Makin panas ini. Iya, panas karena Anda panas ya. Ini ntar pertanyaan udah habis, minuman harus habis, Mas. Wah, nggak bisa. Nakal aja Anda. Oke. Pertanyaan ke-6, ya kan? Siapa nama asli lo? Nama saya ada itu di sertifikat ini ada ini. Yo. Berarti nggak Anton Ferdian? Bukan, itu Malaikat. kalau nakal aja. Kalau Anton Ferdian itu kan nama panggung ya. Nama Jadi panggung. waktu saya di Jakarta itu 2015 itu namanya Anton Ferdian itu kan diambil dari nama asli itu Anton Nur Ferdi kan. Jadi memang harus semua orang entertain atau penyiar radio pun harus punya nama samaran. Semua itu
kayak gitu. Jadi simpelnya apa kan gitu. Jadi rata-rata itu dua kalimat ya, dua suku kata kan. Misalnya apa namanya siapa kek itu, misalnya Om Andra Ramadan, Ari Lasso, Ahmad Dhani, pasti kan namanya sebenarnya panjang-panjang. Nah saya itu dipilihkan waktu itu Anton Ferdian gitu. 2015 di Jakarta di Warner Musik Indonesia waktu itu. Jadi harus ada namanya. Nah intinya gitu sih. Cuman nggak kewajiban sih. Cuman kalau bisa memang seperti itu. Berarti nggak karena disamarkan buat menghindari Bang Tidal ya? Enggak lah. Masa gitu ya kan? Nur Ferdi mana ya mas? Oh Anton Ferdian, oh itu. Aduh. Oke, next question. Setidaknya itu nama saya kan tidak berubah banyak kan gitu. Kadang-kadang ada yang berubahnya total gitu. Yuk cheers dulu mas bro. Guys. Oke. Pertanyaan ke-7 mas bro. Wah udah ke-7 aja nih. Kriteria macam apa yang bisa memuaskan nafsu Mas Anton? Piye? Hah? Sing karep kayak Ini kenapa ya menjurus ke situ gitu. Yang dari asal musisi. Ini fans Mas Anton tuh menunggu. Wah, Jadi, ini. apa nih? Enggak, ini saya curiga. Cukup menarik. Saya curiga ini konten nanti dilempar ke tante-tante ini. Aduh. Masih mending di tante-tante. Siapa lagi? Om-om. Payah. Pelangi. Aman. Seperti apa Mas Bro? Seperti apa nih? Yang mungkin tinggi, lurus. Iyalah, ya. Cewek yang pasti ya. Ya pasti cewek lah sial. Soalnya memang kan pada tanya ya, sebenarnya Mas Anton ini kriterianya tuh kayak apa? Terus kok banyak yang pengen deketin Mas Anton tuh susah gitu. Ya. Karena apa ya gini, kalau kriteria itu kan ada yang buat serius atau main-main ya kan. Kalau buat nafsu kan beda. Beda. Oh, berarti ya, untuk buat itu imajinasi ya berarti ya, bukan saya nggak itu ya. Beneran deh ya. Jadi kalau cuman imajinasi pasti hampir sama kan kita kan mikirnya kan. Ya kalau saya sih lebih ke yang ideal lah, cewek ideal. Karena saya orang olahraga ya, orang yang menjaga badan. Nah, jadi saya juga lebih suka sama cewek yang proporsional lah, intinya proporsional. Tapi gitu. kalau apa search bokep itu apa? Kategori ini apa? Ini gila ini ya. Brazilian ya. Ini iseng aja ya maksudnya. Kalau menjawab kayak gitu, kalau ini sih lebih ke gimana saya memandang cewek. Kalau saya lebih suka sih yang kayak Chinese itu. Oh, Chinese bro. Jadi kok ya matanya sipit kayak itu. Menyesuaikan mata Anda ya. Iya. Oke, buat yang kulitnya teman-teman semua putih yang Chinese gitu. punya Jangan dianggap serius ya. langsung komen aja, Mas. Info ya. Keren. Oke, ini pertanyaan terakhir, Mas. Oke, siap. Pertanyaan titipan dari teman-teman semuanya. Oke. Melihat- Mana ya? Aduh, gimana ya? Kayak udah channel besar saja. Iya. Jadi market di apa namanya di Kota Kudus untuk musik ya, Ya. itu kan masih apa ya? Masih kurang bisa apa berkembang. Nah, gimana nih Mas? Sebagai Mas Anton nih komposer musik di Kudus, khususnya di Jawa Tengah di daerah ya. Ini trik apa sih Mas biar bisa naik kayak gitu, biar bisa apa namanya terus berkembang kayak gitu. Ya kalau untuk itu soal itu kalau saya boleh komen sih maksudnya tanpa mengkritik dan menjatuhkan rekan-rekan di Kudus ya. Karena memang rata-rata sekarang kan produktivitasnya tidak seperti dulu. Sekarang udah soal ini kan semuanya itu komersil gitu. Memang mencarinya dari live perform, misalnya main di kafe atau apa. Jadi untuk karya-karya udah jarang saya lihat. Paling beberapa, karena itu pun teman-teman yang sudah bekerja misalnya di pabrik atau di instansi. Oh, lebih sana, ya? Iya, dan memang berkaryanya itu lebih soal hobi gitu. Oh, lebih hobi ya. Jadi kalau kita melihat yang pengen fokus di musik untuk itu
Ya pasti ada lah harapan dari teman-teman. Cuman saya lihat dari pergerakan itu belum sampai ke situ. Tapi harapan saya sih untuk Kudus sendiri. Nah ini kan karena rata-rata klien saya itu dari luar kota, bahkan di luar pulau. Itu mereka memang banyak yang konten kreator kan. Ada contohnya YouTuber yang memang sudah menghasilkan dari situ. Nah, jadi dia itu bisa fokus kalau di situ. Kalau di sini kan lain cerita kan. Memang dari YouTube-nya mungkin belum menghasilkan, dia juga butuh penghasilan. Akhirnya kan memang kerja kan. Jadi kalau untuk fokus berkarya belum bisa itu. Ya, harapannya sih meskipun dalam keterbatasan tapi tetap aja teman-teman bisa berkarya dengan baik. Saya juga selalu mensupport teman-teman yang butuh bantuan, misalnya dari segi aransemen, terus juga sharing-sharing kayak gitu sih, harapannya gitu. Jadi kita relate dengan situasi sekarang, fair-fairan aja kayak gitu ya. Jadi memang situasinya nggak se-hype itu, kecuali kalau kita di kota-kota besar, seperti waktu saya di Jakarta, udah itu memang benar-benar berlomba-lomba itu. Kalau sekarang nggak, karena sekarang itu jujur aja pasti semua bermuaranya yang penting duit bro, ya kan, yang penting dapat duit dulu. Iya. Karena ketampar dengan keadaan. Iya, apalagi kan setelah COVID kan semuanya susah ya, susah. Semua mas. Iya, Enggak cuma satu sektor ya, cuma iya, memang semua. Iya, betul. Itulah penyebabnya ya, mungkin itulah. Cari ayam lah. Iya. Gitu ya. Mau makan apa kalau nggak kerja ya kan? Tapi pinter loh, maksudnya Mas Anton ini memang melihat kondisi seperti itu ya kan, dia memanfaatkan jadi komposer musik gitu, di mana teman-teman udah beralih ke jadi buruh pabrik. Bukan saya yang bilang. Ya situasi lah, kalau itu situasi memang, dan memang hidup itu kan pilihan. Saya pun tidak bilang saya terus yang beruntung banget atau ya enggak sih, karena memang itu kan passion, ya passion, kebetulan passion aja dan dikembangkan gitu sih. Nah, jadi Anda juga bersama teman-teman kan memang dari passion ya kan, bisa menghasilkan uang, itu siapa sih? Nah, jadi memang ada quotes kayak gini. Gimana tuh? Pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Nice. Nah, itu dia. Jadi tidak ada tekanan kayak gitu. Iya, betul. Oke, cukup untuk pertanyaan. Oke, siap. Kurang menyeramkan sih ya. Kurang, masa biasa aja. Kasih pertanyaan yang lebih dahsyat lagi ya next time ya. Gitu. Oke, terima Tapi kasih. besok jangan saya doang ngajak-ngajak cewek gitu. Boleh. Kita Iya. datangin. Ya masa sama dia ya kan? Non Wan ya, ada kan yang bakalan ada Mas. Jadi kita udah kontak. Oke, jadi biar imbang. Nice. Oke, thank you Mas Anton udah meluangkan waktunya Iya, buat siap. ngobrol-ngobrol Sans sama RDF dan ngobrol minum-minum yang minum gak jelas. Iya, terima kasih juga untuk RDF juga sudah main. RDF ini sebenarnya juga udah partneran lama sama AV Production ya, dari dulu. Ya, kita juga berpartner. Nah, itu kita kedatangan nih di sini hari ini, juga saya terima kasih, dan ini juga semoga channel ini berkembang deh ya. Amin. Jangan cuma iseng Anda. Amin. Ya. Doa diam ini tasa gantung ya. Oke, gitu aja dari kita. Saya Davareka Andrea dan Saya Anton Ferdian. pamit undur diri. Ya, sampai jumpa di next video next ya. episode. Dah.